Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, pada hari Minggu ini terambil dari Ulangan 4 ayat yang pertama sampai 2, kemudian dilanjutkan di ayat ke-6 sampai dengan 9. Ulangan 4 ayat yang pertama sampai kedua dan dilanjutkan di ayat ke-6 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat yang ke-6, lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala tetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya janganlah engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan kamu sendiri itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mau mendengarkan firman ini dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sekali lagi saya sapa untuk kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tema pada hari Minggu ini adalah bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku firman. Sekali lagi, bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini berbicara tentang bangsa Israel. Bangsa yang dimaksudkan oleh Musa itu adalah bangsa Israel. Nah, Musa mengajarkan kepada bangsa Israel agar supaya melakukan atau menetapkan sebuah ketetapan yang telah dibuat oleh suatu negeri yang mereka ziarah ataupun mereka duduki. Haruslah mereka lakukan, haruslah mereka patuhi. Karena apa? Ketika Tuhan mengatakan demikian, kalau ada peraturan seperti itu, laksanakanlah dalam dirimu. Jangan pernah melanggarnya. Oleh sebab itulah, makanya kan tadi temanya adalah bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman. Jadi Musa mau mengangkat atau membujuk dan juga mendorong umat Israel supaya menekankan pada dirinya untuk tetap menjadi bukan hanya sebagai pendengar tetapi sebagai pelaku dalam ketetapan yang Allah tetapkan. Mungkin kita bisa melihat flashback juga dari kisah bangsa Israel ini. Kita tahu bahwasanya bangsa Israel dulunya dijajah ataupun dijerat hukuman. Mereka itu menetap di bangsa Firaun yang dipimpin oleh Raja Firaun. Pada suatu ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, suruhlah bangsa Israel itu bergegas, bersiaplah, karena aku akan membebaskan mereka. Karena mereka adalah bangsa pilihanku sendiri. Aku tidak mau mereka menjadi masyarakat ataupun bangsa yang sengsara di bawah pemerintahan yang sangat-sangat ketat, di bawah raja yang sangat-sangat kejam, yaitu Raja Firaun. Seketika itu juga Musa langsung berkata, baik Tuhan, aku akan melaksanakan perintahmu.
Kemudian Musa berkata kepada bangsa Israel, seluruh masyarakat, ayo bangsa pilihanku, bangsa pilihan Tuhan, kita harus bergegas keluar dari bangsa ini. Kita tidak mau kan menjadi penjajah, kita tidak mau kan menjadi budak di dalam bangsa Firaun ini. Mereka semua setuju. Tetapi ada juga yang mereka mengatakan, aku sudah betah di sini. Aku tidak mau kembali atau keluar dari negeri sini. Nah, oleh sebab itu, dengan apa yang dikatakan Musa, apa yang dikatakan Tuhan, tetap Musa mengatakan kepada bangsa Israel, Tuhan mengatakan kepada kalian melalui aku sendiri, aku menyampaikan kepada kalian, ikutilah ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan mau bangsa pilihannya, yaitu bangsa kamu itu dibebaskan. Tuhan tidak mau bahwasanya kalau kamu dijajah ataupun dijadikan budak oleh Firaun dan deretan jajarannya. Apakah engkau mau hidup sengsara di dalam pemerintahan Firaun sendiri? Tentu saja tidak. Begitu kata Musa. Oleh sebab itu mereka bergegas. Mereka menyiapkan barang-barang, semua perlengkapan untuk keluar dari negeri Firaun menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ketika itu juga, ketika mereka melakukan perjalanan, tentu banyak sekali tantangan, banyak sekali peraturan, banyak sekali rintangan yang harus mereka hadapi. Mereka mengeluh, mereka khawatirkan diri mereka sendiri. Mereka cemas dan sebagainya. Tetapi apa kata Musa di dalam firman Tuhan kita pada hari ini? Maka sekarang di ayat yang pertama dikatakan, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi dalam ayat 1 ini, Musa melalui kata-kata Tuhan mau mengatakan kepada bangsa Israel, janganlah engkau mengeluh, lakukan saja apa yang telah kubuat peraturan. Jangan engkau membantah, janganlah engkau merusak peraturan yang telah aku perbuat dan juga Tuhan berikan kepadamu. Karena kita tahu bahwasanya Tuhan membebaskan kita demi nama kemuliaan Tuhan, agar bangsa Israel ini bebas dari yang namanya penjajahan. Dan kemudian disambung di ayat kedua, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dan dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nah, jadi Musa membuat suatu peraturan. Jadi bangsa Israel itu harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh Musa. Musa membuat sebuah peraturan agar mereka itu supaya menjadi mendengar dan juga menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku, supaya mereka itu tetap di dalam firman Allah. Peraturan yang diberikan Musa kepada bangsa Israel itu bukan dia buat sendiri, melainkan berasal dari Tuhan. Tuhan menyampaikan sebuah peraturan kepada Musa, lalu Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel agar mereka bisa menjadi orang-orang yang taat akan aturan, taat akan perintah Allah, mau menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku. Bukan hanya pendengar, tetapi juga sebagai pelaku firman. Oleh sebab itu, pada ayat yang ke-6 sampai 9 dijelaskan dengan secara garis besar, Tuhan akan menjadikan bangsa Israel bangsa yang besar, bangsa yang benar-benar bersih dari dosa. Dari ayat yang ke-6 dikatakan, lakukanlah perintah Tuhan itu, beritakanlah ke seluruh negeri bahwasanya Allah akan menyertai engkau semua. Aku tidak mau engkau menjadi bukan pendengar, tetapi juga sebagai pelaku. Jadi Tuhan, apa melalui tema Tuhan ini menyampaikan demikian. Aku mau kamu bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi saksi-saksi Kristus. Bahwasanya firman Tuhan yang telah engkau dengar dari aku, engkau beritakan kepada banyak orang. Engkau menjadi pelaku yang telah mendengarkan perintahku melalui Musa. Apakah engkau mau? Tentu saja bangsa Israel pasti mau dong. Dan konsekuensinya itu adalah, kalau melanggar bakal kena yang namanya hukuman. Oleh sebab itu kan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anak cucu anak-anakmu
dan kepada cicit-cicitmu semuanya itu. Nah, dari ayat 9 ini, Tuhan melalui Musa mengatakan kepada bangsa Israel, dalam melaksanakan peraturan, dalam melaksanakan menjadi seorang pendengar dan pelaku firman, berhati-hatilah. Jangan asal bunyi mengatakan sesuatu hal yang berbau tentang firman Allah dengan sembarangan, tetapi ucapkanlah atau sampaikan firman Tuhan itu kepada banyak orang dengan secara apa yang telah diajarkan Tuhan kepada dirimu sendiri, agar mereka yang mendengar bisa menjadi pelaku juga firman Tuhan bagi sebanyak orang, begitu. Lantas, dalam kisah firman Tuhan kita ini, saya mau mengajak kepada kita semua, atau ingin saya bertanya kepada saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Kristus, apakah engkau masih menjadi sebagai pendengar saja, atau sudah menjadi pelaku firman? Tetapi saya yakinkan kepada saudara yang terkasih, mulai detik ini, jangan lagi kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman Tuhan. Kita tidak tahu di mana nanti kita ditempatkan oleh Tuhan. Kita ditempatkan di suatu tempat, kita bisa menjadi bukan hanya pendengar, tetapi sebagai pelaku firman Tuhan, agar genaplah pemberitaan firman Tuhan ini di seluruh dunia. Ingat, Tuhan akan datang ke dunia ini dalam kedua kalinya. Kita tidak tahu Tuhan akan datang di mana, waktunya kapan, hari, jam, dan di mana. Tetapi yang pasti, dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini, saya mau mengingatkan kepada kita semua, jangan hanya sebagai pendengar firman, tetapi sebagailah dirimu menjadi pelaku firman, agar genaplah firman Tuhan ini kepada banyak orang. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan ini. Semoga berarti dan semoga bermanfaat, bahwasannya Tuhan menciptakan kita sebagai, bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga melanjutkan karya-karya Tuhan di dunia ini, dan melanjutkan karya keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, agar genaplah firman Tuhan itu melalui pendengaran kita, dan kita ucapkan melalui mulut kita, agar kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan tersebarlah firman Tuhan yang hidup itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.